Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk di pembelajaran 4, masih di tema 6 dan di subtema 3. Nah, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Nah, tujuan pertama pembelajaran kita kali ini kalian itu yang pertama muatan bahasa Indonesia, kalian dapat mendeklamasikan puisi. Dan yang kedua, kalian tuh dapat menjelaskan penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Dan tujuan yang terakhir adalah kalian dapat mengelompokkan hari besar keagamaan yang ada di Indonesia. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak dapat membuka buku pena kalian dan siapkan buku tema 6. Buku pena kalian dapat membuka buku di halaman 67 sampai dengan di halaman 70. Untuk pembahasan yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, anak-anak, mendeklamasikan puisi itu memerlukan persiapan yang baik dan matang. Nah, saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu sudah memahami cara membaca puisi yang benar agar makna puisi dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Nah, setiap pendengar itu dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Nah, salah satu caranya untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, jadi salah satu caranya yaitu memberikan penekanan saat mendeklamasikan puisi. Nah, perhatikan penekanan pada bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah. Menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Jadi kata yang biru ini, semangatku hanya untuk menggapai impian menjadi pahlawan cendekia. Jadi kalimat yang dicetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Fungsinya apa? Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar bahwa dia akan bersemangat menggapai impiannya untuk menjadi pahlawan cendekia. Nah, jadi setiap kalian mendeklamasikan puisi itu ada kata-kata penekanan yang disampaikan kepada pendengar agar pendengar itu tahu apa maksud dari puisi tersebut. Nah, mendeklamasikan puisi itu, ayo diingat lagi ya. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi itu ada beberapa hal ya yang perlu kalian perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama hingga mimik wajah. Jadi hal-hal ini itu sangat penting saat kalian mendeklamasikan puisi. Jadi puisi yang kalian bacakan ke pendengar itu akan sampai maksudnya apa, akan sampai bila puisinya sedih dan kalian itu menguasai hal ini, hal-hal yang kalian harus perhatikan ini, itu akan membawa penonton larut dalam puisi kalian. Kalau kamu menghayati sekali, bisa juga penonton akan ikutan sedih dengan mendengar puisi yang kalian baca. Jadi hal-hal ini harus kalian kuasai saat kalian ingin mendeklamasikan puisi. Muatan yang kedua yaitu muatan IPS, penyebaran sumber daya alam, sumber daya tambang di Indonesia. Nah, sumber daya tambang di Indonesia itu beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang.
Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ya. Sumber daya tambang itu adalah termasuk SDA, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Jadi ini ya, sumber daya tambang itu biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Nah, kalian perhatikan di sini, ini peta hasil di Indonesia. Ya, di sini. Kalian bisa membacanya di halaman 69. Ini ada peta di sini. Kalian perhatikan ada di Pulau Kalimantan, Sumatera, Papua, Maluku, Sulawesi, nih di Jawa, Nusa Tenggara, dan ini peta Indonesia. Nah, pada setiap provinsi ini mempunyai hasil tambang ya. Nah, ini ada hasil tambang masing-masing ya, ada hasil tambangnya. Setiap provinsi itu mempunyai hasil tambang masing-masing. Contohnya saja di daerah mana ya? Di daerah Aceh. Aceh itu dia daerah penghasil minyak bumi, letaknya di Lok Sumawe dan Peurelak. Nah, biasanya di sana itu penghasil dari minyak bumi. Ada lagi yang di Riau. Nah, Riau atau Pekanbaru itu juga penghasil minyak bumi. Banyak Bangka Belitung dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, ke Jawa Barat juga itu ada di Majalengka dan Jatibarang. Kalau batu bara itu dia biasanya di Sumatera Barat. Ada lagi timah. Timah itu di Pulau Bangka, ya, di Pulau Bangka. Di Pulau Belitung juga ada. Kalau emas itu juga adanya di Aceh, di Malabo. Nah, jadi agar kalian hafal daerah-daerah ini, nah kalian harus membaca peta Indonesia ini. Nah, ini ada warna-warni, ini ada nikel, ada gas alam, minyak bumi, emas. Nah, kalian bisa baca di buku pena kalian. Nah, tugas untuk IPS, silahkan anak-anak perhatikan ya soal ini. Sebutkan daerah asal hasil tambang dan manfaatnya di bawah ini. Silahkan kalian cari ya, yaitu emas, batu bara, dan nikel. Nah, ini daerah asalnya dari mana dan manfaatnya dimanfaatkan untuk apa. Ditulis ya soalnya. Dan muatan yang terakhir yaitu muatan PPKN, Hari Besar Agama Indonesia. Nah, setiap hari besar keagamaan itu memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Nah, setiap umat beragama itu harus saling menghargai keagamaan dan hari besar keagamaannya masing-masing. Tidak boleh saling mengejek. Nah, kita itu harus menghormati, toleransi, nah walaupun kita berbeda agama itu tetap kita harus satu, seperti Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, perhatikan ini hari besar. Nah, Indonesia itu agama yang diakui ada berapa? Yaitu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam, hari besar keagamannya jelas sudah tahu ya, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kalau Kristen itu Natal, Paskah, sama kenaikan Isa Al-Masih, sama juga dengan halnya Katolik. Hindu itu Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kalau Buddha itu Waisak, Asada, dan Katina. Kalau Konghucu itu biasanya hari raya Imlek dan Cap Gomeh. Jadi kalian ke 6 ini kalian harus hafalkan ya. Ini harus hafal, jangan sampai lupa. Ini adalah 5 agama yang diakui di Indonesia. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Bu Puri, silakan anak-anak baca buku tema 6
ya, tema 6 yang sudah Bu Puri pinjamkan di halaman 136 sampai 143 ini dibaca. Lalu kerjakan soal di halaman 143. Nah, ini baca ya, ini banyak sekali bacaannya. Ya, jadi baca buku tema 6 di halaman 136 sampai 143, lalu kerjakan soal di halaman 143. Tulis soalnya yang rapih, tulisannya Jokoyo ceker ayam, tulisan yang rapih dan jelas. Oke, pakai pulpen. Ya, sekian ya dari Bu Puri, semoga bermanfaat. Bu Puri akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.